Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Maurits. Salam jumpa bersama Market di sini. Seperti biasa kita akan memulai minggu yang sangat luar biasa ini. Hari ini tanggal 10 Juni tahun 2024. Kita akan mereview lagi apa yang terjadi pada hari ini supaya bisa menjadi landasan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa memasuki hari Senin, kita akan memasuki lagi pasar yang baru. Kita akan bertarung lagi di pasar trading, dan saya selalu berharap semoga rekan trader bisa setidaknya sukses dalam trading. Oleh karena itu mari kita melihat dulu. Seperti biasa hari Senin kan saya selalu bawa analisa harian, tapi karena hari Senin adalah awal minggu, jadi saya mau membawakan analisa secara keseluruhan ya rekan trader ya. Nah ini dia secara mingguan, mereview lagi apa yang terjadi. Oke, kita lihat dulu. Mengawali minggu ini khususnya untuk indeks dolar Amerika, saya masih bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya kekuatan yang sangat tinggi untuk naik lebih tinggi lagi ya. Saya memprediksikan ya dia mungkin naik bisa sampai di posisi 105.404. Sedangkan untuk euro angkel sama dolar, saya masih tetap berestimasi bahwa euro angkel saham dolar ini dia akan turun. Malahan dia bisa turun sampai level paling terendah malahan ya di seputaran 1.07286. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling saya masih tetap berestimasi bahwa dia akan turun sampai level terendah di 1.26267. Dan untuk gold masih tetap dalam situasi di mana pergerakan ini sangat fluktuatif, dan saya masih tetap berasumsi memprediksikan bahwa dia ini akan turun dengan level ketinggian paling terendah itu di 2241.62. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan untuk USD yen Jepang saya masih tetap memprediksikan bahwa dia ini masih bisa punya peluang naik. Ya minimal dia bisa sampai di 157.763 atau titik paling maksimal itu di seputaran 159.093. Ini adalah analisa secara mingguan karena hari Senin, jadi kita melihatnya secara mingguan ya. Nanti setelah itu baru kita perlahan-lahan ya di acara harian. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tema yang sangat luar biasa, dan saya angkat tema ini adalah anti klimaks emas sebelum pertemuan FOMC. Nah ini dia anti klimaks. Bayangkan rekan trader semuanya, bagaimana emas jatuh keluar dari level 2300. Dia sempat turun di 2286, level terendah hampir selama sebulan lebih. Ini diakibatkan karena data dari non-farm payroll, di mana data ini benar-benar luar biasa sampai menuju sekitaran 270.000 angka tenaga kerjaan. Ini yang merupakan trigger kenapa emas bisa jatuh. Plus ditambah lagi China, Bank of China, Bank Rakyat China, stop untuk mengadakan pembelian emas karena stok emas yang dimiliki oleh China sudah sampai ke target yang dilakukan. Akibatnya emas jatuh. Dan kalau rekan trader lihat di platform, bagaimana kejatuhan emas ini sangat signifikan rekan trader. Kita lihat untuk emas, bayangkan hari Jumat kemarin dia masih 2387, tapi dia jatuh sampai ke 2286.60. Ini sangat luar biasa rekan trader. Sangat luar biasa. Dan ini benar-benar imbas dari apa yang terjadi. Kita lihat di minggu kemarin itu hampir semuanya kalender ekonomi itu minus buat Amerika.
Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa di saat seperti kayak gini harus ada trigger untuk bisa membuat dolar itu naik lagi, dan triggernya itu adalah non-farm payroll. Non-farm payroll benar-benar membuat dolar terbang tinggi kembali lagi ke 104 dan membuat emas turun sampai 2286. Ujian emas berikutnya adalah nanti di data inflasi yang akan dikeluarkan hari Rabu dan FOMC yang akan dikeluarkan Kamis dini hari. Tidak tertutup kemungkinan emas bisa turun lebih rendah lagi. Tidak tertutup kemungkinan. Karena asa dari tingkat suku bunga yang akan ditetapkan oleh FOMC setidaknya sudah agak sedikit dia berubah yang tadinya dovish menjadi hawkish. Artinya dia bisa memberikan tekanan terhadap emas di kemudian hari. Walaupun nanti tetap pelemahan pemangkasan tingkat suku bunga akan terus dilakukan dan kemungkinan akan terjadi bulan September. Oleh karena itu rekan trader, emas setelah kejatuhan yang sangat luar biasa, dia sekarang akan melihat di kalender ekonomi berikutnya CPI, inflasi, dan FOMC. Apakah dia bisa terbang tinggi lagi? Ini yang harap kita simak. Setinggi-tingginya emas, saya berasumsi bahwa kemungkinan emas akan berusaha lagi ke level ketinggian maksimum. Kita lupakan dulu 2400, tapi kita berestimasi bahwa emas akan berusaha ke 2350. Walaupun sangat sulit, tapi segala sesuatu bisa saja terjadi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pola pergerakan dari indeks dolar Amerika? Kita lihat untuk indeks dolar Amerika hari ini. Rekan trader, kita mulai. Indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami penguatan. Ya, hari ini dia sudah sampai di level 105.270 dan saya berasumsi bahwa kemungkinan besar dia ini masih sedikit mengalami penguatan, tapi setelah itu dia akan balik arah. Saya berasumsi kalaupun memang dia tinggi lagi, ya ketinggian maksimal dia itu sampai di level 105.445, tapi setelah itu dia akan mencoba turun dan saya berasumsi pelemahan yang paling signifikan dia bisa keluar jalur sampai di 104.841. Nah, di sini ya. Di sini adalah arah yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat arah pergerakan euro angkel saham dolar. Lihat rekan trader. Untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat dengan saksama bahwa arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini, dia sempat mengalami pelemahan, tapi saya berasumsi bahwa pelemahan yang terjadi ini hanya sementara aja. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi sampai level ketinggian maksimum. Saya memprediksikan bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan naik sampai level tertinggi di 1.07984 di sini. Titik pelemahannya itu sampai di titik terendah di sini rekan trader ya. Nah, dan level tertinggi di sini sampai level terendahnya itu di 1.07268. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk di pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan terjadi pada pound sterling? Untuk pound sterling, rekan trader semuanya, kita lihat bahwa pound sterling saat ini tendensi yang terjadi bearish, kemungkinan besar juga dia akan mengalami sedikit pelemahan, tapi saya pikir dia ini akan bermain-main di sekitaran daerah sinilah. Pelemahan yang paling sempurna itu kalaupun ada penurunan, saya berpikir dia akan turun sampai di 1.26986, tapi setelah itu dia akan mencoba naik. Saya berasumsi kenaikan dia itu paling tertinggi itu di seputaran 1.27392. Ini ya. Level terendah di bawah sini. Oke, selanjutnya untuk gold. Gold ini Bapak Ibu semuanya, saya mau bilang buat Bapak Ibu bahwa gold pada saat ini arah pergerakannya dia benar-benar wait and see. Tapi saya bisa bilang bahwa gold tidak di tendensi hari ini memang dia agak sedikit bullish ya. Agak sedikit bullish. Nah, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan juga dia akan bisa turun sampai level terendah di posisi 2280.483.
Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level tertingginya itu di seputaran 2317. Jadi 2317 sampai level paling terendah, mana 2317 ini ya. Sampai level paling terendah itu di seputaran 2273 adalah level yang bisa tercapai di gold. Dan selanjutnya untuk USD yen Jepang, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang pada hari ini. Dia masih bertendensi bullish ya, kan trader. Saya berasumsi bahwa kemungkinan tertinggi itu bisa sampai di level 157.298 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun ke level paling terendah di posisi 156.586. Jadi di sini ya rekan trader ya. Saya berasumsi dia di sekitaran sini. Nah, antara 156.586 sampai 157.298. Oke. Bapak Ibu semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.